Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devli Berta Irawan. Di sini saya akan membahas soal UAS pengukuran listrik. Nomor satu, sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2K ohm, 2K 5 ohm, R3 adalah variabel resistor, yang mana nilainya adalah 450 ohm. Defleksi galvanometer adalah 150 mm dan untuk R3 sama dengan 950 ohm. Defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah berikut ada penyelesaiannya. Yang pertama adalah nilai resistansi galvanometer. Nilai resistansinya adalah kita mencari Rg. Untuk rumus pertama kita menggunakan IG. IG sama dengan R1 per R1 plus R3 plus Rg kali IT. Karena defleksi untuk R3 450 ohm adalah 150 mm dan untuk R3 950 ohm adalah 75 mm. Arus galvanometer IG dalam hal kedua ini adalah separuh dari arus galvanometer dalam kasus pertama. Karena itu dapat dituliskan IG1 sama dengan 2 IG2. 2 IG2. IG sama dengan kita masukkan konstantanya 1/1 plus 450 plus Rg sama dengan 2 kali 1/1 plus 950 plus Rg. Dan dengan menyelesaikan penyelesaiannya untuk Rg diperoleh Rg sama dengan 40 ohm. Untuk yang kedua adalah nilai sensitivitas galvanometer. Dengan melihat rangkaian gambar diperoleh bahwa tahanan total rangkaian RT adalah R2 plus R1 kali R3 plus Rg per R1 plus R3 plus Rg. Hasilnya adalah 2500 ohm. Sehingga IT sama dengan 1,5 volt per 2500 ohm sama dengan, dan IT-nya diperoleh 0,5 miliampere. Untuk R3 dengan tahanan 450 ohm, arus galvanometer IG adalah sama dengan R1 per R1 plus R3 plus Rg kali IT. Lalu kita masukkan konstantanya dan diperoleh nilai sensitivitas galvanometer sama dengan 125 mm per mikroampere. Kita lanjut pada soal yang kedua. Nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah sun Ayrton pada ampermeter seperti gambar berikut, dengan tahanan Rm 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 miliampere, agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere adalah untuk batas ukur 1 ampere persamanya Ra plus Rb plus Rc sama dengan IM kali Rm per 1 ampere per IM. Untuk batas ukur 5 ampere, 5 Ra plus Rb sama dengan IM kali Rc plus Rm per Ra min IM. Untuk batas ukur 10 ampere, Ra sama dengan IM kali Rb plus Rc plus Rm per 10 ampere min IM. Batas ukurnya adalah Ra plus Rb plus Rc sama dengan 1 kali 50 per 1000 min 1. Hasilnya 50 per 999. Ini untuk persamaan 1. Batas ukur 5 ampere, Ra plus Rb sama dengan 1 kali Rc plus 50 per 5000 min 1. Hasilnya adalah Rc plus 50 per 4999. Ini adalah persamaan 2. Untuk batas ukur 10 ampere, Ra sama dengan IM kali Rb plus Rc plus 50 per 10.000 min 1. Ra sama dengan Rb plus Rc plus 50 per 9999. Ini untuk persamaan 3.
Dari ketiga persamaan tersebut kita eliminasi sehingga nanti didapatkan nilai RC sama dengan 0,04 ohm, RB 0,005 ohm, dan RA 0,005 ohm. Lanjut pada soal nomor 3. Dari dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanannya yang tinggi dapat digunakan gambar. Berikan alasan Anda. Ini penyelesaiannya. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampermeter harus dikurangkan dari hasil ukur voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya. Tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan sebesar arus yang melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran RL atau tahanan beban ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai RL beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber. Jika RL sebesar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penurunan tegangan dalam ampermeter dapat diabaikan dan VT atau V sumber sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya atau PL. Dengan demikian, rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk mengukur nilai-nilai tahanan yang tinggi. Sedangkan pada gambar B adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah. Kita lanjut soal pada nomor 4. Nilai resistor pengalih yang harus dipasang pada sebuah gerada arus on valve dengan tahanan dalam Rm 100 ohm dan skala penuh IDP sama dengan 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan beras ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt dan 0 sampai 500 volt seperti pada gambar berikut adalah: untuk rangkuman 10 volt, RT sama dengan 10 volt per 1 mA dan didapat nilai RT sebesar 10 kilo ohm. Untuk mencari RS sama dengan RT min Rm sama dengan 10 kilo ohm min 100 ohm sama dengan 9900 ohm. Untuk rangkuman 50 volt, RT-nya 50 per 1 mili sama dengan 50 kilo ohm. Untuk RS, RT min Rm RA plus Rm sama dengan 50 min 10 sama dengan 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 250 volt, RT-nya 250 per 1 mili ampere dan dihasilkan 250 kilo ohm. Untuk RS sama dengan RT min R3 plus R4 plus Rm dan hasilnya ada 200 kilo ohm. Untuk rangkuman 500 volt, RT sama dengan 500 per 1 mili sama dan dihasilkan 500 kilo ohm. Untuk RS-nya sama dengan RT min R2 plus R3 plus R4 plus Rm dan hasilnya adalah 250 kilo ohm. Untuk soal nomor 5, gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang ini disebut lidah getar dan jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Alat tersebut disebut lidah getar. Bekerja dengan resonansi mekanis. Prinsip kerja frekuensi meter lidah getar adalah bekerja dengan resonansi mekanis. Sejumlah kepingan plat baja yang tipis membentuk lidah-lidah bergetar. Masing-masing memiliki perbedaan frekuensi yang relatif tidak berjauhan satu sama lain dalam barisnya dan mendapatkan arus medan magnet dari arus bolak-balik atau arus AC. Salah satu lidah akan timbul getaran dan beresonansi, memberikan defleksi yang besar sesuai frekuensi yang ditimbulkan oleh arus bolak-balik. Nomor 6. Sebuah gambar Lissajous tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal-terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal.
Gambarlah Lise-Jus tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal yang ke dihubungkan ke penguat vertikal jika penguat tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Untuk mendapatkan frekuensinya, jadi jumlah titik potong skala horizontal dibagi jumlah titik potong sepanjang skala vertikal kali F. F itu adalah frekuensi tegangan masukan. Jadi kita tinggal masukkan saja konstantanya 3 bagi 5 kali 3000 Hz sama dengan 1800 Hz. Untuk soal nomor 7. Gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Menjelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan gratikul tersebut. Pancaran elektron dari bagian senapan elektron yang membentur atau menumbuk dinding dalam tabung tersebut mengeksitasi elektron dalam lapisan fosfor pada layar tabung sehingga terjadi perpendaran atau nyala pada layar yang menggambarkan bentuk dasar gelombang. Dalam perjalanannya dari senapan elektron menuju layar berfosfor tadi, elektron-elektron dipengaruhi oleh medan listrik dalam arah vertikal oleh sepasang pelat pembelok atau pelat defleksi vertikal dan dalam arah horizontal oleh sepasang pelat defleksi horizontal. Apabila pada semua pelat tersebut 0 volt, elektron akan berjalan lurus membentur layar sehingga hanya terlihat sebuah bintik nyala di tengah layar saja. Untuk membuat gambar garis pada layar diperlukan gelombang gigi gergaji yang diberikan kepada pasangan pelat horizontal tersebut. Tegangan gigi gergaji ini dihasilkan oleh time base generator yang kemudian diperkuat oleh penguat horizontal. Tegangan gigi gergaji ini naik secara linier terhadap waktu sehingga berkas elektron pada layar bergerak dari kiri ke kanan. Setelah sampai di bagian paling layar kanan, tegangan gigi gergaji turun dengan cepat ke nol sehingga memulai gerakan berulang dari bagian kiri layar. Gerakan balik yang cepat ini tidak dapat ditangkap oleh mata, sehingga yang terlihat hanyalah gambar garis horizontal lurus pada layar yang tidak terputus. Agar osiloskop dapat menggambarkan bentuk gelombang yang sedang diamati, maka gelombang gelombang tersebut diumpankan ke rangkaian vertikal. Rangkaian vertikal ini berfungsi memperkuat atau melemahkan simpangan vertikal dari gelombang masukan, sehingga tegangan yang diberikan ke pasangan pelat defleksi menghasilkan medan listrik yang dapat memengaruhi gerakan vertikal elektron secara proporsional selagi ia bergerak menuju layar, yang berakibat bentuk gelombang pada layar dapat diperbesar atau diperkecil. Ini adalah soal nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan pada gambar berapakah nilai resistor Rx? Ini seperti jembatan redstone. Misal R1 400 ohm. R1 ini adalah dari titik A ke D, R2 dari titik D ke C, R3 dari titik C ke B, dan Rx yang dicari dari titik B ke A. Jadi kita tinggal masukkan pada persamaan galvanometer. R1 kali R3 sama dengan R2 kali Rx. Kita kalikan silang untuk mencari Rx-nya dan didapatkan nilai Rx sebesar 4 kilo ohm. Lanjut pada nomor 9. Tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan R pada gambar dan R pada rangkaian jembatan AC berikut. Ini soalnya sama seperti nomor 8. Hanya kita perlu merubah ini menjadi impedansi dan ini menjadi impedansi. Rumusnya sama, Z1 kali Z3 sama dengan Z2 kali Z4. Hanya persamaan jadi Z1 di sini sama dengan XL per R, untuk Z3 XC plus kali R3 XC plus R3, dan didapatkan rumus-rumus tersebut. Terakhir, jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ABC berikut.
Gambar tersebut merupakan ADC tipe Successive Approximation yang merupakan suatu konverter yang paling sering ditemukan dalam dasar perangkat keras yang menggunakan ADC. Prinsip kerja konverter tipe ini adalah dengan membangkitkan pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan. Apabila resolusi ADC ini adalah 2 pangkat N, maka diperlukan maksimal N kali tebakan. Komparator digunakan untuk membandingkan keluaran D per A dengan masukan analog V input. Keluaran komparator digunakan untuk mencek register pendekatan berurutan. Setelah menerima pulsa mulai konversi, SAR akan mengeluarkan bit untuk diubah menjadi tegangan analog oleh suatu pengubah D per A. Mula SAR akan mengaktifkan MSB yang akan menghasilkan suatu tegangan analog pada keluaran pengubah D per A. Tegangan ini dibandingkan dengan Vin. Bila V1 lebih kecil dari Vin, maka MSB dibiarkan tinggi atau berlogika 1. Bila V1 lebih besar dari Vin, maka MSB dibuat 0 atau berlogika 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.